Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yarfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala. Selesai kita membahas tentang hukum. Ada hukum akli, ada hukum addi, dan ada hukum syar'i. Tiga hukum ini berkaitan dengan segala macam tatanan dalam kehidupan kita, baik tatanan dalam kebiasaan sehari-hari, aturan di dalam perintah-perintah Allah, maupun apa yang bisa diimani atau apa yang bisa dipahami oleh akal tentang keadaan alam semesta. Jadi kita harus paham tiga macam hukum tersebut. Adapun dalam kitab ini kita akan mulai masuk membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dari tiga hukum yang sudah kita pelajari, kita hanya akan pakai satu macam hukum, yaitu namanya hukum akli atau hukum akal, yang isinya
tidak lepas dari 3 perkara, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi hukum akal ini hanya dipakai untuk pembahasan ilmu tauhid. Adapun membahas ilmu yang lainnya, ilmu fikih, tafsir, hadis, dan yang lainnya, maka itu tidak menggunakan pembahasan hukum akli. Jadi hukum akli, hukum yang khusus yang dipakai untuk membahas ilmu tauhid, yaitu untuk jalannya kita mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Kemudian dari sifat yang harus kita ketahui, kita wajib mengetahui 20 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu sudah kita bahas bahwa 20 ini bukanlah menjadi batasan sifat Allah, tapi 20 ini menjadi batasan akal kita untuk bisa menemukan sifat-sifat Allah. Jadi yang terbatas apa? Akalnya manusia, bukan yang terbatas sifatnya Allah, bukan. Adapun sifat Allah wajib kita imani, sifat Allah itu tidak terbatas. Artinya kalau mau dihitung pakai bilangan, maka enggak terbatas bilangannya. Tapi akal kita terbatas, maka dengan batasan itu ijma ulama sepakat bahwa kewajiban orang Islam hanya cukuplah mengenal 20 sifat Allah. 20 ini ada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Jadi kembali kemana tadi? Kembali ke hukum akal. Karena hukum akal isinya 3, wajib, mustahil, jaiz. Maka yang akan kita bahas dari sifat-sifat Allah juga 3 perkara. Apa yang wajib bagi Allah menurut akal, apa yang mustahil bagi Allah menurut akal, dan apa yang jaiz bagi Allah menurut akal. Begitu pula apa yang wajib bagi para nabi menurut akal, apa yang mustahil bagi para nabi menurut akal, dan apa yang jaiz bagi para nabi menurut akal. Jadi makanya yang mau kita pakai dalam hukum ini hanya hukum akli yang isinya wajib, mustahil, dan jaiz. Maka sifat Allah yang wajib ada 20. Wajib artinya apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada pada dirinya Allah. Di 20 ini, sifat yang 20 ini sifat yang wajib bagi Allah. Artinya sifat yang tidak pernah tiada pada dirinya Allah. Yang pertama akan kita bahas sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Allah wajib wujud. Artinya wujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ada. Allah wajib ada. Seringkali orang mengatakan wujud itu, seringkali ini, tapi kita jangan paham seperti itu. Seringkali orang mengatakan wujud itu bentuk. Ini sering salah ini. Allah itu wujud, berarti Allah berbentuk. Manusia itu wujud, berarti manusia berbentuk. Kalau Allah dikatakan wujud yang maknanya bentuk, nanti ada orang ngomong Allah itu enggak wujud. Artinya enggak berbentuk. Ini pemahaman yang salah. Jadi makanya kita penting ngaji biar kita tahu yang sebenarnya. Wujud itu bukan bentuk. Wujud itu artinya ada. Ada itu apa?
Ada itu sifat yang tetap pada dirinya sesuatu. Setiap sesuatu yang sesuatu itu bisa ditemukan, maka sesuatu yang ditemukan itu akan disifati dengan sifat ada. Contoh, botol bisa ditemukan, maka ketika botol ditemukan dia dikatakan ada. Kalau botol enggak ditemukan, maka dikatakan tiada. Jadi lawannya dari ada adalah tiada, atau bahasa Arabnya adam. Adam itu bilain, artinya tidak ada. Kalau Adam pakai alif itu Nabi Adam. Kalau Adam pakai ain maka artinya tidak ada, lawan dari wujud. Jadi Allah wajib wujud, artinya kita wajib mengimani Allah itu mempunyai sifat ada. Lawannya dari sifat ada itu apa? Tiada. Nah, sifat adanya Allah ini wajib kita imani. Yang mana adanya Allah itu berbeda dengan adanya kita. Kita ada enggak? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada Allah, ada. Sama-sama disebut ada. Tidak apa-apa, sama di dalam namanya, tapi harus kita bedakan di dalam pengertiannya atau isinya. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah hidup, kita hidup. Tapi harus kita bedakan maknanya atau pengertiannya. Jangan diartikan Allah ada, kita ada, berarti sama-sama ada. Oh, berarti nggak ngerti bedanya. Dia nggak ngerti, nggak ngaji wajib, mustahil, jaiz. Kalau dia ngaji wajib, mustahil, jaiz, akan tahu perbedaannya. Apa pengertian ada bagi Allah? Adanya Allah itu bukan benda. Adanya Allah apa? Bukan benda. Nah, benda itu yang bagaimana? Benda itu sesuatu yang mempunyai tempat. Apa? Benda itu sesuatu yang mempunyai tempat. Bertempat menurut pendapatnya orang-orang filsafat, bertempat itu adalah bersentuhannya sesuatu dengan sesuatu. Nah, ini botol bersentuhan dengan meja, maka dikatakan botol bertempat di meja. Botol bersentuhan dengan lantai, maka botol bertempat di lantai. Air bersentuhan dengan botol, maka dikatakan air bertempat di botol. Ini pengertian tempat menurut filsafat. Kalau yang namanya bertempat itu harus bersentuhan dengan yang lain, maka bumi tempat kita tinggal, dia tidak bertempat. Kenapa? Karena tidak bersentuhan dengan yang lain. Matahari tidak bertempat, bulan tidak bertempat, burung yang terbang tidak bertempat. Kenapa? Karena dia tidak bersentuhan dengan yang lain. Ini pendapat yang pertama tentang bertempat. Dikata mereka, bertempat itu apa? Bersentuhannya sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka dikatakan sesuatu itu bertempat pada perkara yang disentuhnya.
Adapun bertempat menurut akal, menurut pahamnya ahlu sunnah wal jamaah, bertempat itu artinya dia berada di antara ruangannya langit dan bumi. Sesuatu yang berada di antara langit dan bumi, maka dia di dalamnya, maka itu dikatakan dia bertempat. Artinya apa? Dia mengisi suatu ruangan secukup dirinya, walaupun tidak bersentuhan dengan yang lain, karena dia berada antara langit dan bumi, maka dikatakan dia bertempat. Matahari bertempat enggak? Bertempat enggak? Bertempat. Kenapa? Karena dia mengambil ruangan antara langit dan bumi. Bintang bertempat, bumi bertempat, segala yang diciptakan Allah itu mempunyai tempat. Yaitu tempatnya apa? Ruangan secukup dirinya yang diambil antara langit dan bumi. Kita persempit coba. Langit dan bumi mungkin kegedean. Kita persempit ruangan ini. Kita anggap ruangan ini langit, bumi. Semua yang berada di sini itu mengambil ruangan bertempat. Kamu bertempat, jam bertempat, tiang bertempat, kipas angin, semua yang di ruangan ini mengambil ruangan secukup dirinya masing-masing. Andai masuk ke ruangan ini 1000 orang lagi, muat nggak ruangannya? Ruangannya muat nggak? Nggak muat. Berarti apa? Ruangan itu cukup dipakai oleh sendiri-sendiri. Ketika ruangan ini sudah cukup dipenuhi oleh benda, maka benda yang lain tidak bisa lagi mengisi ruangan itu. Artinya setiap benda yang Allah ciptakan itu pasti punya tempat atau punya ruang. Kalau saya kasih contoh air, umpamanya air ini saya kasih batu, saya masukkan, yang terjadi apa? Airnya akan meluap, naik. Kenapa naik? Karena yang bawah ruangannya dipakai oleh batu, maka air ini dan batu nggak mau menyatu, maka dia akan naik mencari ruangan yang lainnya. Batunya di bawah, airnya naik ke atas. Jadi ruangan itu sesuatu yang bisa dipakai oleh tiap-tiap benda sendiri-sendiri. Ini yang pertama harus kita tahu bedanya wujudnya Allah dan wujudnya kita. Sama dikatakan wujud, tapi maknanya wujudnya Allah tidak membutuhkan tempat. Adapun wujudnya kita membutuhkan tempat. Makanya kata Sayyidina Ali, kana Allah wala makanan. Adanya Allah yang tidak berawal, itu Allah tidak membutuhkan tempat. Jadi jangan sampai kita mengartikan bahwa Allah itu ada dan adanya Allah di atas langit. Ini bukan imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengimani Allah ada dan adanya Allah tidak membutuhkan tempat. Artinya Allah tidak membutuhkan suatu ruangan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Sesuatu yang membutuhkan ruangan itu tandanya dia terbatas. Botol wujudnya terbatas, atas, bawah, kanan, kiri. Masjid wujudnya terbatas, kanan, kiri, atas, bawah. Semua yang bertempat yang diciptakan oleh Allah pasti terbatas. Kenapa? Karena dia dicetak.
Yang namanya barang dicetak itu pasti punya batasan. Ini yang kita imani pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tidak membutuhkan tempat. Allah wajib ada, dan adanya Allah tidak membutuhkan tempat. Terus perbedaan yang kedua, apa bedanya Allah dengan kita? Oh, Allah itu adanya wajib. Apa? Wajib. Artinya wajib, adanya Allah tidak pernah berubah menjadi tiada. Adanya Allah tidak pernah berganti menjadi tiada. Kalau adanya kita pernah berubah menjadi tiada. Artinya dulu sebelum kita dimunculkan sekarang, kita ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Enggak ada. Sekarang ada. Nanti akan kembali tiada. Tandanya apa? Bahwa wujudnya kita bukan disebut wujud yang wajib, tapi namanya apa? Wujud yang jaiz. Apa itu jaiz? Jaiz itu wujud ya boleh, tidak wujud juga boleh. Karena kita ini adalah makhluk, kita ini diciptakan oleh Allah. Maka tatkala kita diciptakan menjadi ada, kita akan wujud. Tatkala kita tidak diciptakan menjadi ada, maka kita tidak ditemukan wujudnya. Adapun Allah wajib wujudnya, tidak pernah berubah menjadi tiada. Apa buktinya kalau Allah itu ada? Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah berfirman bahwa Allah lah zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan antara keduanya. Seisi langit, seisi bumi, di antara keduanya semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah yang menunjukkan Allah itu ada apa? Tidak ada satu manusia di zaman kita ini yang pernah melihat Allah. Ada? Melihat dengan mata kepala enggak ada. Maka bagaimana kita bisa mengakui Allah itu ada, mengimani Allah itu ada? Oh, kita mengimani Allah ada dari keberadaannya langit dan bumi. Karena kita melihat langit dan bumi, yang langit bumi ini mengalami suatu perubahan. Siang berubah menjadi malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Orang yang berpikir akan bisa melihat bumi ini mengalami perubahan. Mana perubahannya? Siang berubah jadi malam, malam berubah jadi siang. Maka tiap yang mengalami perubahan pasti ada yang merubahnya. Siapa yang merubahnya? Yang merubahnya pasti Tuhan. Siapa Tuhan? Pasti Tuhan itu hanya Allah. Ini akal yang normal akan bisa menemukan perubahan ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Beda sama pendapatnya orang filsafat, sama orang ateis yang mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya. Tuhan tidak ada. Tuhan nggak ada. Jadi alam ini matahari, bumi, langit berubah dengan sendirinya. Tadinya nggak ada, tahu-tahu jadi ada, dan nongol dengan sendirinya. Ini dua pendapat.
Jadi masing-masing harus bisa membuktikan. Kita mengimani adanya Allah itu dengan bukti yang nyata langit dan bumi. Nah, orang filsafat mengatakan langit bumi enggak diciptakan. Maka sekarang kita akan tanyakan, kalau langit bumi tidak diciptakan oleh Allah, coba ceritakan bagaimana proses terjadinya langit bumi yang tidak diciptakan. Bagaimana cara munculnya langit bumi ini kalau dia tidak diciptakan? Maka mulai orang filsafat mengarang cerita. Oh, tadinya dari air berubah. Itu air dari mana kok tahu-tahu ada air? Tadinya ada titik. Itu titik dari mana tadinya kok ada titik? Tadinya titik kecil kemudian membesar, pecah. Setelah pecah jadi matahari, jadi bintang, jadi bulan. Titik yang kecil kemudian dia membesar, memadat, setelah memadat jutaan tahun dia pecah dan berbentuk alam semesta. Enak kan? Sesuatu yang pecah, yang diledakkan, kata mereka namanya Big Bang, ledakan besar. Sesuatu yang terjadi ledakan besar, setelah meledak maka dia berubah menjadi alam semesta ini. Ada bintang, matahari, bulan, planet, bumi, langit. Enak dong kalau begitu. Coba sekali-kali nanti mobil kamu ledakkan. Barangkali keluar sepeda, motor, mobil yang kecil lagi. Barangkali kan lumayan, mobil satu dapat banyak kan. Atau rumah kamu sekali kamu ledakkan coba, munculnya jadi apa gitu. Mana ada barang meledak jadi perkara yang bagus. Pikirannya kemana coba? Kalau barang utuh meledak, yang ada apa? Rusak. Bukan malah jadi bagus. Ini meledak malah jadi. Ini pikirannya orang yang memaksakan diri bahwa alam ini enggak ada diciptakan oleh Tuhan. Kata dia, kalau Tuhan ada, mana Tuhan? Coba mana? Panggil, colok matanya yang begitu itu, ya. Tuhan mana ada? Colok matanya. Melihat Allah itu bukan pakai mata. Makanya dalam kitab-kitab akidah kita diajarkan, aku bersaksi dan aku meyakini dengan hati, bukan dengan mata. Kalau bersaksi adanya Allah pakai mata, nanti orang buta protes dong. Kenapa saya dibikin buta ya Allah? Saya nggak bisa melihat Engkau ya Allah. Maka melihat Allah nggak pakai mata, tapi pakainya hati. Jadi pakainya hati itu pakainya ilmu. Dari mana kita mengetahui Allah itu ada? Dari perubahan langit bumi. Kata akal, sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Itu akal normal, akal anak kecil. Coba anak kecil juga kamu tanya. Kalau anak kecil kamu tanya, di depan rumah kamu tadinya nggak ada sendal, tadinya nggak ada sepeda. Tiba-tiba kamu keluar rumah, ada sepeda di depan rumah kamu. Kamu tanya, siapa yang meletakkan sepeda di sini? Maka orang serempak jawab, muncul sendiri. Kamu percaya? Kalau percaya, bawa ke Grogol. Barangkali masih ada kamar kosong di sana. Pegang jidatnya. Tidak akan mungkin ada barang nongol dengan sendirinya. Setiap barang yang ada, artinya ada itu tadinya pernah nggak ada, terus jadi ada, pasti ada yang menciptakan. Nah, Allah ini tadinya bukan nggak ada,
terus Allah jadi ada, terus dia jadi Tuhan. Oh, enggak begitu. Allah itu memang ada, aslinya ada itu Allah. Maka disebut wajibul wujud, sesuatu yang wajib adanya. Kalau kita boleh saja ada, boleh juga tiada. Saya buktikan kalau kamu itu boleh ada. Saya tanya, kamu tadi jam 3 sore di sini enggak? Enggak. Di mana? Di rumah. Sekarang kamu di mana? Di sini. Kamu yang di rumah masih ada. Berarti kamu kan ada di rumah boleh, ada di sini boleh. Ntar di sini nggak ada lagi, pindah kamu di sana. Jadi adanya kita itu boleh ada, boleh nggak ada. Tidak harus ada terus enggak. Yang ada terus itu hanya Allah. Maka disebut wajibul wujud. Yang asli ada itu Allah. Jadi sebenarnya kita ini kalau disebut ada itu kayaknya aslinya nggak pantas. Kenapa? Karena yang aslinya ada, yang adanya itu nggak diciptakan dan adanya tidak pernah mengalami tiada, itu hanya Allah. Kalau kita mestinya disebutnya apa? Kalau kita mestinya disebutnya apa? Diadakan, gitu. Bukan asli ada, bukan. Matahari diadakan, bulan diadakan, pohon diadakan, bumi diadakan, seluruh alam ini semuanya diadakan. Jadi pantasnya kita itu ngomongnya bukan ada, tapi saya itu diciptakan atau diadakan. Itu aslinya kita. Tapi karena kita merasa udah kayak hebat banget nongol ke dunia ini, maka saya ada, mak saya ada, bapak saya ada, rumah saya ada. Padahal itu bukan asli ada. Yang aslinya ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selainnya Allah makhluk, selainnya Allah diciptakan. Makanya kalau ada orang mengatakan Allah itu tinggalnya di langit, bersemayam di atas langit. Nah, kita tanya, langit itu makhluk bukan? Makhluk. Diadakan apa enggak? Diadakan. Berarti tadinya pernah tidak ada. Sebelum langit itu diadakan, lah Allah di mana? Kalau memang Allah itu adanya di langit dan langit itu diciptakan, kita tanya, sebelum ada langit Allah di mana? Ngontrak, keluyuran, gimana sih? Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh bersemayam dengan sesuatu, Allah tidak butuh ruang untuk dia berada, begitu loh. Yang butuh ruang, yang terbatas kanan, kiri, atas, bawah, itu makhluk yang diadakan, yang diciptakan. Hingga jangan sampai muncul di pikiran kita Allah itu gede. Nah, adanya Allah gede sampai Allahu Akbar. Akbar artinya gede. Gede itu terbatas juga. Gede yang artinya isinya besar itu terbatas kanan kiri. Kayak apa? Gunung ya gede, matahari ya gede, langit ya gede. Langit segede gitu kamu nggak pernah lihat ujungnya, nggak, tapi pasti terbatas. Kenapa? Dia diadakan, dia diciptakan. Tiap-tiap yang diciptakan pasti terbatas, ya. Ini dalil yang kita temu, harus kuat dalilnya. Jangan sampai kita mengimani, ditanya apa buktinya Allah itu ada? Iman nggak kamu Allah itu ada? Iman. Mana buktinya? Kata bapak saya ada.
Jangan kata bapak saya. Kalau kita iman kepada Allah tidak punya dalil, kata agama kamu berdosa. Karena mengimani Allah tanpa berpikir sendiri. Iman kepada Allah mengikuti pendapatnya orang lain, itu hukumnya berdosa. Kalau memang kamu punya akal yang waras, punya akal yang sehat. Sama aja begini, kamu bisa wudhu sendiri pakai keran, tapi kamu duduk di kursi, tolong wudhuin saya dong. Boleh? Hukumnya berdosa, nggak boleh wudhu. Ya kamu harus wudhu sendiri karena kamu bisa wudhu. Kecuali kamu stroke, nah, tolong wudhuin saya, nah boleh, gitu loh. Kecuali akal kamu lemot, kamu tell me, boleh dikasih tahu orang lain. Nah, Tuhan ada, namanya Allah, iman, yakini, boleh. Tapi akal kamu normal. Buktinya apa, Beb? Akalnya normal. Coba tanyain gocapan sama cepean, tahu nggak bedanya? Tahu, Beb, normal berarti otaknya kamu. Kalau nggak ngerti mana daun mana duit, nah berarti nggak normal. Kamu tahu nggak mana yang bini kamu, mana yang bini tetangga? Tahu? Berarti normal otak kamu. Lah otak yang normal kok nggak mau mikir, hukumnya dosa, gitu loh. Jadi bukti adanya Allah itu adalah adanya alam semesta. Dan alam segede gini bisa dilihat oleh semua makhluknya Allah. Tidak ada yang ragu kalau alam ini diciptakan oleh Allah. Karena kita melihat alam ini mengalami perubahan. Lah Allah mengalami perubahan enggak? Ya enggak. Kalau Allah mengalami perubahan berarti sama dengan keadaan alam. Kalau Allah mengalami perubahan berarti dia juga diciptakan. Yang tidak mengalami perubahan hanya Allah yang wajib adanya. Adapun kita dan makhluk semuanya itu mengalami perubahan. Tadinya enggak ada, terus jadi ada, maka nanti boleh saja berubah menjadi tiada kembali. Itu keberadaan kita. Ya, ini harus kita yakini betul-betul. Jangan sampai kita meyakini adanya Allah, kita yakini hanya dengan beritanya orang lain. Kata Pak Kiai, Allah ada, Beb. Kata bapak saya, Allah ada. Nanti kamu akan iman seperti orang-orang India. Kamu akan iman seperti orang-orang Yunani. Coba kamu tanya, Pak, kamu kok nyembah Ganesha, Tuhan yang ada apa itu? Ada apanya? Belalainya. Taunya dari mana kalau Tuhan itu begini? Kata bapak saya, kata pendeta saya, kata guru-guru saya. Kenapa kok harus begini? Nggak ngerti saya, pokoknya saya harusnya nyembah ini. Ini namanya ikut-ikutan. Ini yang dilarang dalam agama. Hanya satu agama Islam, hanya satu yang mengajarkan kepada kita harus berpikir tentang Tuhan yang sebenarnya. Adapun agama yang lain tidak pernah mengajarkan umatnya berpikir tentang Tuhan secara benar. Kenapa? Karena agama lain ketika pengikutnya berpikir tentang Tuhannya, dia akan menyadari ini bukan Tuhan ternyata. Dari mulai Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, semuanya sampai kejawen, mereka nggak diajarkan berpikir tentang Tuhan secara sebenarnya. Kenapa? Ketika dipikir secara sebenarnya, justru akan mengatakan ini bukan Tuhan ternyata. Beda sama orang Islam. Quran mengatakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Diperintah kita ketahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku.
Quran mengatakan lagi, idza sa'alaka ibadi anni. Wahai Nabi Muhammad, kalau ada di antara hamba-hambaku yang tanya tentang aku, jawab. Berarti kita disuruh kenal Allah. Kita nggak boleh hanya iman kepada Allah, tapi disuruh mengenal Allah dengan dalil hingga akal kita mandiri. Kita mengimani Allah dengan bukti yang ada pada kita dan tidak bisa diragukan oleh orang lain. Ketika iblis bisik-bisik Tuhan gak ada, bisa kamu sikut, apaan lo, segede gini, udah nggak usah pakai langit bumi lah, kejauhan, pakai diri kita sendiri. Kata Quran, wa fi anfusikum ayatun, dan dalam diri kamu itu tanda-tanda, afala ta'qilun, apa kamu nggak pernah mikir? Dalam diri kita isinya tanda kebesaran Allah, tanda adanya Allah, tanda kita diproses oleh Allah, tanda kita bergantung kepada adanya Allah. Coba saya mau tanya, di antara kamu ada yang menggerakkan jantung kamu sendiri, ada? Ada nggak yang ngontrol jantungnya? Coba jantung saya dikontrol, cepetin, lambatin, ada? Siapa yang menggerakkan jantung kita? Gak tahu, Bib. Mikir dong. Gak mungkin jantung ini bergerak sendiri tanpa ada yang mengaturnya. Kita saja gak ngatur geraknya jantung kita, tapi kok teratur? Siapa yang mengaturnya? Oh enggak, itu jalan sendiri. Wah, gak normal otaknya ini. Kok ada jantung kok jalan sendiri? Ada bis jalan, tiba-tiba mesinnya muter sendiri. Tanya, ini kenapa? Nggak tahu, jalan sendiri ini. Mana ada bis kok jalan sendiri? Pasti ada yang menggerakkan, pasti ada yang mengaturnya, yang mengontrolnya. Andai detak jantung kita dipercepat sedikit aja sama Allah, gimana? Deg-degan kamu. Kenapa ini? Dipercepat dikit aja, waduh, rame dah. Atau dilambatkan sedikit, lemes kamu. Tapi Allah akseskan kita, dicetakkan dengan gerakan yang sama, yang statis, yang stabil, hingga kita kayak jalan sendiri bebas sana kemari, nggak pernah ingat siapa yang mengatur diri saya, siapa yang menggerakkan diri saya. Makanya kalau kita sering doa kepada doanya para wali-wali, dikatakan apa? Ya Allah, jadikanlah dalam gerakanku, dalam diamku selalu bisa mengingat kepada Engkau ya Allah. Karena tiap geraknya kita, tiap diamnya kita itu enggak terjadi dengan sendirinya, tapi di situ ada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil, ini bukti. Hingga kalau kita enggak punya bukti yang nyata seperti ini, nanti kita tidak akan bisa mengajarkan pada anak-anak kita bagaimana iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang wajib kita imani dari adanya Allah. Allah bersifat wujud, dibuktikan dengan adanya langit dan bumi, dan adanya Allah itu wajib. Kalau adanya kita jaiz, ada ya boleh, tidak ada ya boleh. Kalau yang lebih tepat, adanya kita apa? Oh, kita bukan ada, tapi kita diadakan. Maka kalau kamu selalu bisa memulai diri kamu dengan kamu selamat, disehatkan, dikuatkan, diimankan, dikayakan, diibadahkan, dijalankan. Kalau kamu imani selalu dalam kegiatan kamu senantiasa mengakui eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu sekali saja menghilangkan kamu menghilangkan Allah. Kamu anggap kamu muncul sendiri, kamu anggap kamu kerja sendiri, kamu anggap kamu ibadah sendiri. Padahal tidak demikian. Kita harus selalu mengedepankan dalam diri kita. Bangun tidur, ya Allah, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim. Ya Allah, aku sudah dibangunkan ya Allah.
Dari mulai bangun tidur, turun dari tempat tidur, dijalankan. Masuk kamar mandi, dikeluarkan air saya. Makan nasi, dimasukkan oleh Allah. Sholat, digerakkan, ditakbirkan oleh Allah. Ini hati kita. Senantiasa punya kesaksian, saya senantiasa ditolong oleh Allah. Wal khaliqul musawwiru wallahu khaliqun bariun musawwirun lahul asmaul. Allah yang mengatur, Allah yang membentuk kita, Allah yang menciptakan keadaan kita. Ini dalil, bukan terjadi dengan sendirinya. Jadi kalau kita kok bisa di tiap waktu, maka kita akan bisa senantiasa meyakini keberadaan Allah dimanapun kita berada. Baik di tempat yang sepi, di tempat yang ramai, kita nggak pernah lepas dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kita ngaji sekarang hari ini dibawa kita oleh Habib Utsman bin Yahya, kita mengenal sifat yang pertama yang wajib kita ketahui dari Allah, yaitu sifat wajibul wujud. Apa buktinya? Bukti menurut akal. Bukti menurut akal, apa buktinya? Adanya langit bumi. Bukti menurut syariat apa? Menurut agama kata Nabi, Allah berfirman, Allahul khaliqul bari'ul musawwir, Allahu khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini dalil syar'i. Seringkali orang iman kepada Allah cukup pakai dalil syar'i. Tuh katanya kan Allah, katanya kan Allah. Akalnya berarti nggak nazar sendiri. Maka orang yang punya kemampuan berpikir tapi dia tidak mau berpikir, maka kata agama dia berdosa karena meninggalkan kemampuannya dan dia bergantung pada kemampuannya orang lain. Terus setelah kita kenal Allah wujud, kenal dalilnya Allah itu wujud, adanya langit bumi. Kemudian yang berikutnya Habib Utsman mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan setelah kita kenal kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan setelah kita iman kepada keberadaan Allah. Kata beliau, maka sepatutnya bagi seorang mukmin yang mempunyai keyakinan yang benar untuk senantiasa mengingat kepada Allah setiap kali memandang apapun yang dijumpainya. Artinya setiap kamu pandang apapun, setiap kamu menjumpai apapun, di situ ada bukti-bukti keagungan Allah. Kenapa? Karena yang kamu lihat itu diciptakan oleh Allah. Maka ketika kamu lihat barang yang diciptakan oleh Allah, maka di situ kamu harus melihat ada penciptanya. Kamu lihat ini botol, oh pabriknya namanya Li Mineral, oh berarti ada pabriknya ini. Asal kamu lihat botolnya akan ingat pabriknya. Kamu lihat anak, kamu lihat seorang anak akan lihat, oh ada emaknya. Ini mengingat sumbernya lah. Sumber aslinya alam ini siapa? Diciptakan oleh Allah, bukan muncul dengan sendirinya. Yang sekarang kita lihat hujan, banjir bandang, terjadinya kematian para ulama, dipenjaranya para ulama, adanya kejadian macam-macam di muka bumi ini diatur semua oleh Allah. Dan setiap kita lihat kejadian itu, kita harus ingat Allah, ada hikmah apa Allah bikin seperti ini. Apa hikmahnya Allah bikin banjir bandang, bikin gempa bumi, bikin tsunami. Setiap lihat itu kamu ingat Allah, maka kamu telah bisa menghayati keberadaan Allah dalam hidup kamu. Tapi kalau lihat barang sesuatu isinya, ini kayaknya enak ini enggak enak ini. Oh, itu lain lagi urusannya. Itu urusannya hawa nafsu, bukan pakai akal, ya. Kita masuk Isya, kita dengarkan azan sebentar. Allah
بالله العظيم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة فوق درجات العليا الرفيع وبذل المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit sambil menunggu yang sunnah. Sering kali terjadi, mungkin terlintas di hati kita, terlintas di pikiran kita atau di pikirannya banyak orang, ketika dia menemukan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang apa? Aneh, yang tidak biasa, sesuatu yang membingungkan, yang dianggap hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Ketika nemu hal-hal seperti itu, baru dia menemukan Allah ada. Nah, ini keliru ini. Jangan sampai kita mengimani keberadaan Allah itu dengan dalil melihat perkara yang aneh-aneh. Contoh, ketika terjadi burung ababil membawa batu-batuan dari langit, baru ngomong subhanallah, Tuhan ada. Ketika melihat satu kejadian, umpamanya tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, baru lihat subhanallah, Tuhan ada. Ketika melihat kejadian-kejadian yang aneh di zaman sekarang, umpamanya ada keris bisa terbang, subhanallah. Ada manusia bisa bicara sama hewan, subhanallah. Jangan gampang-gampang, jangan biasakan diri kita mengimani keberadaannya Allah, harus menunggu hal-hal yang aneh-aneh. Nanti bisa-bisa seumur hidup kamu nggak nemu Allah, karena kamu nggak nemu yang aneh-aneh. Padahal untuk menemukan keberadaannya Allah dikatakan di sini, tiap melihat segala sesuatu apa saja yang sesuatu itu diwujudkan oleh Allah, maka kita sampai diri kita menemukan di situ ada keberadaan Allah. Apa? Allah menciptakannya, Allah membentuknya,
Allah menempatkannya, Allah mengatur dirinya di alam semesta ini. Jadi tiap lihat segala sesuatu, kita akan bisa menemukan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Quran mengingatkan kita. Di Quran itu ada cerita tentang nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak malu. Allah mengakui Dia yang menciptakan nyamuk dan yang lebih kecil dari nyamuk corona. Siapa yang bikin? Allah mengatakan, aku tidak malu sebagai aku pencipta nyamuk. Apa hebatnya nyamuk? Kalau kamu berpikir dengan normal, kamu lihat keberadaan nyamuk, kamu akan mengatakan subhanallah. Di situ ada tanda keagungan Allah. Saya tanya, nyamuk kecil apa kecil? Kecil apa kecil? Kecil. Ada perutnya enggak? Ada ususnya enggak? Ususnya kecil enggak? Coba, bagaimana bikin usus yang kecil begitu coba ente? Yang bisa mengatur makanannya nyamuk, reproduksinya nyamuk, sampai dikatakan nyamuk punya 4 jantung. Bagaimana bikin nyamuknya ente? Bikin jantungnya bagaimana? Meletakkannya di... Coba. Jadi untuk melihat bukti keberadaan Allah, kamu nggak perlu lihat yang aneh-aneh. Kamu tiap hari lihat nyamuk bisa tahu Allah Maha Kuasa. Begitu, jangan asal melihat yang luar biasa baru bisa menemukan. Makanya saya suka aneh kalau ada orang tiba-tiba mau kemana mas? Saya mau naik gunung, mau ngapain? Mau lihat keagungan Allah. Lah jauh-jauh amat ke gunung-gunung. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, Sayyidina Ali, apa kamu nggak pingin jadi seorang wali yang kemudian bisa menaik ke atas langit, melihat keberadaan langit, isinya langit, masuk ke bumi, lihat lapis 7 bumi, hingga bisa melihat keagungan Allah? Apa kamu nggak mau, Sayyidina Ali? Ngapain repot-repot tadi, capek-capek ke langit jauh-jauh, masuk ke bumi hanya untuk melihat keagungan Allah, hanya untuk melihat Allah itu ada. Ngapain kata dia? Terus gimana caranya? Saya cukup lihat nyamuk. Coba. Kalau kamu nggak usah pakai nyamuk lah. Pakainya apa? Cukup lihat upil begitu, nggak usah nyamuk. Saya tanya, ya bikin upil siapa? Bisa bikin upil kamu? Kalau nggak ribet, kurang asin, keasinan. Ini keagungan Allah, gitu loh. Jadi melihat segala sesuatu yang Allah ciptakan, di situ ada tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan jadi orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang yang aneh. Asal melihat hal yang luar biasa baru mengucapkan subhanallah. Kamu lihat apa saja harus bunyi subhanallah. Maha agung Allah, maha mulia Allah, maha suci Allah. Tiap lihat segala sesuatu apa saja. Ini yang diwasiatkan oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Jadi orang yang di hatinya sudah mengimani keberadaannya Allah, mengimani Allah itu ada, maka tiap melihat apapun ciptaan Allah, di situ kita harus melihat ini ada tanda keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat banjir, di situ ada tanda-tandanya Allah yang bikin. Ada gempa bumi Allah yang bikin, ada tsunami Allah yang bikin. Apa saja yang muncul di jagat ini tidak mungkin muncul dari selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengimani Allah itu Esa, tidak ada Tuhan lain selain Allah, hingga tidak ada pencipta lain selain Allah. Apapun yang muncul, khairihi wa syarihi minallah, baik itu yang munculnya berbentuk kebaikan
munculnya berbentuk keburukan, penciptanya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti di dalam setiap yang Allah ciptakan mengandung hikmah di dalamnya. Itu kita akan lanjutkan nanti pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang. Kita akan ulas apa hikmah-hikmah dari tiap-tiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dikuatkan iman kita oleh Allah, dijaga hati kita oleh Allah. Allah jadikan iman kita sampai hari kematian kita, dan Allah bangkitkan kita dalam keadaan iman kepada Allah. Allah jadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti di akhirat tidak dihisab kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tawafna bi anna wa anta nasrana 'ala asrafna. Fatub 'alaina tauba tawsil kulli hauba wa amin rawati wa fir walali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au suhbah wal muslimina ijma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna salla wa sallam rabbi وآله وصحبه والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.